Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat-sahabat SSC channel sekalian, saudara-saudara atau muslimin muslimat sebangsa dan setanah air. Hari ini tanggal 10 hari Jumat 10 November, ada kabar baik yang harus kita ketahui bersama, khususnya umat Islam di seluruh Indonesia, bahwasanya kemarin hari Kamis 9 November Pondok Al-Anwar, yaitu pondok dari Kiai Haji Maimun Zubair yang lebih terkenal sebagai Mbah Mun, itu merilis sebuah pernyataan sikap tegas tentang nasab Ba'alawi. Karena terus berkembangnya isu pembatalan nasab Ba'alawi dan selalu berkembangnya framing-framing bahkan fitnah-fitnah terhadap Bani Alawi, terhadap para habaib, akhirnya pondok yang menjadi sebuah center, menjadi tolak ukur umat Islam khususnya di Indonesia, alhamdulillah akhirnya merilis pernyataan sikap yang tegas tentang nasab Ba'alawi ataupun habaib ini. Ada 6 pernyataan yang harus kita ketahui, dan ini sangat mewakili semua ulama, bahkan ulama terdahulu dan juga ulama-ulama mutaakhirin yang sekarang yang mengikuti, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mari kita ulas, kita bahas, kita fahami. Semoga dengan ulasan ini, pernyataan ini, umat Islam mempunyai sebuah pegangan yang kuat dan meninggalkan keraguan-raguan tentang nasab Ba'alawi. Berdasar pada penelitian mendalam oleh Lajnah Tarbiyah wa Tatkif Pondok Pesantren Al-Anwar dihimbau dengan sangat bagi seluruh santri, alumni maupun muhibbin untuk tidak turut serta dalam upaya menyebarkan keraguan-raguan akan kesahihan nasab Bani Alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihimbau untuk para alumni, para santri dan muhibbin, jangan sampai ikut serta menyebarkan keraguan-raguan. Keraguan-raguan saja tidak boleh, apalagi menyebarkan, membatalkan nasab Ba'alawi. Setidaknya dalam hal tersebut ada 6 ulasan utama. 1. Tidak ada bukti satupun ulama yang menyaratkan bukti sezaman untuk ditetapkannya nasab seseorang. Pernyataan bukti sezaman hanya berdasarkan keangkuhan pribadi tanpa dasar metodologis yang real. Adapun penelitian ilmiah terhadap bukti-bukti sezaman sangat perlu untuk didukung dan diapresiasi sebagai penguat ketetapan nasab Bani Alawi. Jadi tidak ada metodologi dalam ilmu nasab itu harus ada kitab sezaman. Sebenarnya hal ini sudah diutarakan mulai sejak awal oleh Habib Hanif Al-Atos, oleh Buya Qurtubi, dan semua yang memahami ilmu-ilmu kitab nasab. Itu tidak ada yang mensyaratkan ulama-ulama ahli nasab itu tentang kitab sezaman. Adapun ada yang mencari kitab sezaman, itu harus kita dukung, harus kita apresiasi hanya sebagai pendukung saja kalau ada. Kalau tidak ada, itu juga tidak akan membatalkan nasab Ba'alawi. Itu satu.
Kedua, melanjutkan manhaj taslim dan percaya kepada ulama. Cukuplah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Imam Janadi, Al-Imam Khirid, Sayyid As-Samarkandi, Imam Asy'arawi, Sayyid Bakri Syata, serta Sayyid Murtada Az-Zabidi yang secara sharih, secara jelas mengakui kesahihan nasab Bani Alawi sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak sepantasnya kita mendahulukan keangkuhan dengan memilih untuk tidak mempercayai catatan para ulama tersebut hanya berdasar syarat yang dibuat-buat sebagaimana poin pertama. Ditambah lagi penghormatan kepada habaib Bani Alawi telah dicontohkan oleh ulama-ulama aswaja kita yang terdahulu seperti Syekh Yusuf An-Nabhani, Syekh Nawawi Al-Bantani, Kyai Khalil Bangkalan, Hadratus Syekh Kyai Haji Hasim As'ari, Kyai Abdul Hamid Pasuruan, Kyai Hasan Genggong, dan lain sebagainya. Jadi kita harus taslim, kita harus sudah percaya kepada ulama-ulama terdahulu yang sudah percaya dan menghormati, mencintai, mempercayai kesahihan nasab Alawi. Jadi kalau mereka tidak mengikuti ulama-ulama ini, mereka dapat ilmunya dari mana? Jalurnya itu dari siapa? Ya. Nomor 3, meyakini bahwa tidak disebut bukan berarti menafikan. Itu adamu dzikri syai' la yadullu ala adami wuqu'ihi. Tidak menyebut sesuatu bukan berarti tidak ada. Dzikrul adadi la yunfil zaid. Tidak disebutkannya Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir tidak berarti menafikan sebagai putra Ahmad Al-Muhajir. Tidak pernah ada satupun bukti kalangan keluarga Bani Alawi yang menafikan nasab mereka. Tidak ada satupun dari kalangan Bani Basri dan Bani Jadid yang menafikan kesahihan Sayyid Alawi sebagai putra Imam Ubaidillah. Begitu pula tidak ada satupun kalangan Bani Ahdal maupun Bani Kudaim, Ruqaim sebagai kerabat jauh Ahmad Al-Muhajir yang menafikan kesahihan nasab Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Ya, dari saudara-saudara Imam Ubaidillah saja nggak ada yang menafikan, ya. Termasuk yang banyak di Indonesia yaitu dari Al-Ahdal. Ini dari Musa Al-Kadzim. Ya, ini tidak menafikan, walaupun bukan habaib, bukan Bani Alawi. Yang nomor 4, meneladani sikap masyayikh dan ulama terdahulu. Sudah merupakan hal yang maklum secara pasti bahwa Syekhuna Maimun Zubair dan seluruh masyayikh Al-Anwar menjunjung tinggi rasa hormat dan ta'zim kepada kalangan sadah Bani Alawi. Sudah sepantasnya sebagai santri harus mengikuti jejak dan teladan para guru demi keberkahan ilmu. Sikap-sikap yang menyebarkan keraguan akan kesahihan nasab Bani Alawi jelas sangat mengecewakan dan jauh berbeda dari manhaj masyayikh sarang terutama Syekhina Maimun Zubair. Nomor 5, meragukan nasab Bani Alawi adalah sikap yang su'ul adab. Sebagai pribadi didikan pesantren, sudah sepantasnya kita mendahulukan adab dan akhlak yang baik. Menyebar keraguan tentang nasab Bani Alawi adalah tindakan yang mencerminkan su'ul adab kepada banyak tokoh-tokoh besar dan alim di kalangan Bani Alawi seperti Sayyid Abdullah Al-Haddad, Sayyid Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf, penulis kitab Al-Istizadah min Akhbaris Sadah, Sayyid Abdurrahman Al-Masyhur, penulis Bughyatul Murtasyidin, Sayyid Ubaidillah Balfaqih, Sayyid Ali bin Abi Bakar As-Sakran, Sayyid Abu Bakar Al-Idrus, Habib Ali bin Husain Al-Attas,
Bungur, Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus Luar Batang, Habib Ali Al-Habsi Kuitang, Habib Soleh Tanggul, dan masih banyak yang lainnya. Jadi meragukan nasab Ba'alawi adalah sikap yang su'ul khotimah. Yang nomor 6, tidak terjebak dalam upaya-upaya politis di balik isu ini. Patut adanya kewaspadaan bahwa gerakan menyebar keraguan terhadap para habaib dapat ditunggangi kekuatan-kekuatan politik tertentu. Seluruh santri Al-Anwar wajib untuk menghindar dari keterlibatan upaya-upaya tersebut agar tidak terjebak dalam kepentingan politik praktis yang menunggangi upaya-upaya ini. Di luar daripada itu, sangat dianjurkan bagi seluruh elemen yang membaca Rotibul Haddad niatkan untuk menjaga diri, menjaga pesantren-pesantren ataupun menjaga negeri kita, lebih-lebih menjaga saudara kita di Palestina. Rotibul Haddad merupakan kumpulan aurat karya Sayyid Abdullah Al-Haddad, di mana di dalamnya terdapat banyak sekali wirid yang bersumber dari baginda Nabi Muhammad SAW dan sesuai dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Salah satunya adalah kalimat al khairu wa syarru bimasyiatillah. Demikianlah pernyataan ini kami buat untuk menjadi perhatian para santri, alumni dan muhibbin PP Al-Anwar 1. Diharapkan bagi semua pihak untuk mengamalkan dengan sepenuh hati sebagai bukti bakti terhadap manhaj dan uswah dari para masyayikh. Alhamdulillah, ini pernyataan dari Pondok Al-Anwar Serang, Banten, pondoknya Kiai Haji Maimun Zubair. Semoga disusul oleh pondok-pondok lain, pondok-pondok besar lain, sehingga umat Islam segera terbebaskan dari isu-isu miring, fitnah-fitnah terhadap Sadah Ba'alawi, terhadap para habaib. Dan juga semoga hal ini juga diteruskan, ditiru oleh majelis taklim, majelis maulid besar di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Sekian informasi ini, semoga bermanfaat. Semoga semua mengikuti masyayikh terdahulu, wabil khusus masyayikh Nahdlatul Ulama yang telah disebutkan di dalam manhaj taslim kepada masyayikh kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.